Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asril Fajri Maulana. Saya dari D3 Keperawatan Mataram. Kali ini saya akan meresensi film dari Awakenings, tugas bahasa Indo. Film ini bercerita tentang Dr. Malcolm Slayer yang diperankan oleh Robin Williams, adalah seorang dokter yang baru saja memulai karir sebagai dokter. Sebelumnya ia tertarik dalam penelitian, namun langkahnya untuk mencoba mendaftar sebagai dokter di rumah sakit Bainbridge membuatnya masuk ke dalam kisah ini. Awakenings, courtesy of Columbia Pictures. Ada di fotonya. Saya menemukan sebuah kejanggalan terhadap beberapa pasien yang tampak seperti orang mati tetapi hidup. Pasien-pasien ini terlihat kaku, namun daya respon mereka terhadap lemparan benda berfungsi, apalagi ketika pasien-pasien ini diberi stimulasi seperti sentuhan, musik, hingga motif. Sayangnya, gerakan yang diperlihatkan tidak mengubah status mereka sebagai pasien. Mereka tetap tampak tidak berdaya, tidak berbicara, tetap hidup, seperti kata Dr. Sayer, "What I believe, what I know, is that they are alive inside." Saya kemudian tertarik pada seorang pasien yang bernama Leonard. Leonard yang diperankan oleh Robert De Niro adalah salah satu pasien yang mengidap penyakit ini. Ia mengidapnya sejak berusia 11 tahun dan telah berpuluh-puluhan tahun lamanya menghabiskan waktu di rumah sakit. Hanya ibunya, Mr. Lowe, yang diperankan oleh Ruth Nelson, yang setia merawat dan menemani Leonard. Suatu ketika, saya menemukan bahwa penyakit yang dialami oleh sebagian pasien ini hampir serupa dengan penyakit Parkinson. Ia pun memutuskan untuk mengambil sebuah langkah dengan persetujuan dari keluarga. Alhasil, Sayer menjadikan Leonard sebagai kelinci percobaannya. Yang pertama, kesadaran Leonard dan dari tidur lelapnya menjadi cerita utama dari film ini. Kisah ini merupakan sebuah kisah nyata yang benar-benar pernah terjadi di Bronx. Disutradarai oleh Penny Marshall yang sebelumnya cukup sukses dalam film Big di tahun 1988. Marshall merupakan sebuah sentuhan dramatisasi yang berbeda dengan film lain. Kita tidak akan bosan dengan dramatisasi tanpa henti itu, hingga akhirnya masuk ke babak berakhir yang akan menyebabkan buat para penonton awam. Yang menarik, film ini menawarkan sebuah kesan pemberi harapan palsu. Mengapa tertarik? Karena film ini mengajak penonton untuk menelusuri bagaimana Dr. Sayer melakukan eksperimen yang awalnya berhasil, namun hanya sesaat. Walaupun sempat merasa ditipu dengan kisahnya, film ini memperlihatkan sebuah kualitas akting yang begitu baik, sempurna. Bravo! Robin Williams kalau itu tidak hanya dikenal sebagai yang menarik. Film ini seperti menawarkan sebuah kesan pemberi harapan palsu. Mengapa tetap menarik? Karena film ini mengajak penonton untuk menelusuri bagaimana Dr. Sayer melakukan eksperimen terhadap pasiennya yang awalnya berhasil, namun hanya sesaat. Walaupun sempat merasa ditipu dengan kisah filmnya, film ini memperlihatkan sebuah kualitas akting yang begitu baik. Robin Williams kala itu tidak hanya dikenal sebagai seorang pelawak yang sukses dengan Mork and Mindy dan juga gagal sebagai Popeye, tetapi ia sudah dikenal sebagai salah satu aktor yang mampu berhasil tampil serius di Good Morning Vietnam ataupun Dead Poets Society. Bila menyambut kembali mungkin peran-peran seperti ini yang cukup attention dengannya, seperti yang nanti akan diperlihatkan di God Will Hunting dan Patch Adam. Kualitas akting film ini cukup baik. Williams mampu tampil sebanding dengan Robert De Niro. Sosok Williams pada karakter Dr. Sayer
sangat mampu mengendalikan sosoknya yang terlihat soliter dan klasik, sedangkan De Niro memperlihatkan sebuah penampilan yang cukup memukau sebagai pasien. Sosok Leonard ditampilkan dan cukup mengesankan ketika ia harus mengendalikan sakitnya, yang mampu ia harus mengendalikan sakitnya. Dirinya kejang-kejang. Tidak sampai di situ saja, keduanya memperlihatkan sebuah chemistry yang baik satu sama lain. Era 1980-an sampai 1990-an cukup dikenal dengan kisah-kisah dramanya yang cukup menyentuh sebut saja. Oke, sekian dan terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.